Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu gelap. Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Mazmur 91 ayat 12 sampai 16. Mereka akan menopang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku, akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak sekolah minggu yang ada di sini. Hari ini kita masih ibadah walaupun secara online adik-adik ya. Di sini ada Kak Mary. Kak Mary apa kabar? Baik kakak. Wah baik Kak Mary. Kak Chelsea gimana? Luar biasa kak. Wah Kak Chelsea juga luar biasa adik-adik. Kak Bastian gimana? Luar biasa juga kakak sekolah minggu di sini luar biasa. Pastinya adik-adik yang di rumah juga luar biasa kan? Oke, hari ini kakak mau ngajak adik-adik untuk duduknya yang rapi, terus disiapin juga Alkitabnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Dan satu lagi adik-adik harus bawa hati, terus telinganya dipakai yang benar nanti biar kakak sekolah minggunya ngomong apapun ke adik-adik bisa mengerti. Oke adik-adik? Oke kak. Oke, yuk kakak mau ajak kalian untuk duduk yang rapi, sungguh-sungguh sama Tuhan, waktunya sembah Tuhan. Adik-adik keluarin suaranya buat Tuhan Yesus ya. Jangan malu sama mama papahnya yang lagi liatin adik-adik, gak usah malu adik-adik. Adik-adik harus tetap fokus sama Tuhan. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Kak Esther mau berdoa buat adik-adik. Tutup matanya.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah lagi Tuhan Yesus, kami boleh datang dalam bait-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang berkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Tuhan yang beracara Bapa, biarlah Tuhan ibadah hari ini Tuhan menjadi ibadah yang sangat luar biasa, yang berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan Yesus. Tuhan yang urapi anak-anak-Mu, Engkau yang sucikan dan kuduskan hati anak-anak-Mu Bapa. Biar Tuhan mereka bisa lebih fokus sama Engkau Bapa. Dan Tuhan bawa anak-anak-Mu Tuhan ke gunung kudus-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Urapi Tuhan hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu sedikit pun. Engkau yang selalu bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan syukur buat Tuhan adik-adik. Sembah Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan adik-adik, sembah Tuhan. Keluarin suaranya yuk buat Tuhan Yesus adik-adik. Keluarin suaranya buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya, Engkau baik. Naikkan ucapan syukur, bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya. Mulut kalian punya kuasa adik-adik yuk. Mulut kalian punya kuasa, keluarin suaranya buat Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kita mau angkat satu pujian selamat pagi. Yuk sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sungguh adik-adik, selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Bilang terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat
haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus, yuk sembah Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Cikiara bayara labaralaba. Yesus Tuhan. Sembah Tuhan adik-adik, sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu Bapa yang tidak pernah habis buat anak-anak-Mu di rumah Tuhan Yesus, buat kesehatan yang telah Kau berikan terhadap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih buat segalanya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan Kau yang campur tangan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menari-nari buat Engkau Bapa. Terima kasih, berikan roh yang menyala-nyala buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikan roh yang semangat buat anak-anak-Mu yang ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih adik-adik yang di rumah yang siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdirinya nggak boleh ada yang nyender di tembok, nggak boleh ada yang megang barang. Pokoknya harus tegak jadi prajurit-prajuritnya Tuhan yang gagah perkasa adik-adik. Oke, yuk Kak Bastian kita mau angkat satu pujian I love you Jesus. Oke adik-adik, pakai gerakannya ya, jangan diem, pokoknya suaranya harus ada. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. I love you Jesus. Mwah. Deep down. I love you Jesus. I love you Jesus. Mwah. Deep down. Ke kanan adik-adik. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam bang, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Dalam, 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 maju ya. Cintaku dah, jempolnya, lam, mundur. Dalam, dalam, dalam banget, maju. Taku dah, jempolnya, lam, dalam, dalam, dalam. Cintaku, cintaku dah, lam, mundur sambil goyang. Dalam, dalam, dalam banget, cintaku dah, lem, dalam, dalam, dalam dalam, dalam banget, masih gerak ya. Dalam, dalam, dalam dalam, dalam banget, dalam, dalam, dalam banget. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, masih semangat kakak? Masih dong. Masih semangat Kak Chelsea? Masih Kak Bastian masih semangat? Masih. Oke, kita mau angkat satu pujian Markas Iblis. Kakak mau pesan dulu nih, kalau Markas Iblis dihancurkan, gerakannya harus semangat adik-adik. Kalau Markas Iblis dihancur, ya nggak hancur adik-adik. Bener nggak Kak Mary? Iya, jadi kalau mau hancurin Markas Iblis harus benar Markas Iblis dihancurkan. Oke, yuk Kak Bastian. Tepuk tangan adik-adik. Siapa adik-adik? Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi bawa apa?
bawa gitar dan untuk apa? Kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah lompat ya. Yesaya saksinya tuh lompat. Oh yes, bawa pedang untuk apa? Bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan. Bikin kacau sekali lagi. Markas iblis dihancurkan. Panji Yesus ditinggi. Siapa? Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi. Untuk apa? Ya, anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan. Untuk apa? Bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan. Bikin kacau bawa pedang. Bawa pedang di tangan. Untuk apa? Bikin sekali lagi. Bawa pedang yang tinggi. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam sharing firman Tuhan. Duduknya kembali lagi yang rapi adik-adik ya. Kita mau sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus. Tarik napas dulu kalau capek. Tarik napas, buang. Oke, udah relax lagi. Sudah. Yuk, duduknya rapi, tutup matanya, lipat tangannya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah menari-nari buat Engkau Bapa. Kami sudah bersorai-sorai memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan masuk dalam sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan Yesus. Kau yang urapi Tuhan Yesus, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, itu bisa menjadi dampak buat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat satu pujian, How I Love You Lord. Sungguh-sungguh adik-adik ya. I love you, Lord. I love you, Lord. Yuk sungguh-sungguh with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love
buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau yang terus berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam sharing firman hari ini Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dan berkembang dalam hati anak-anak-Mu Bapa, dan bisa menjadi rema buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap adik-adik di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh ya adik-adik, Kak Mary percaya bahwa hari ini adalah hari yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan kasih buat kita semua. Oh ya adik-adik, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan hati kita adik-adik. Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita siapkan mata kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Terus kita siapkan pendengaran kita juga, supaya apa adik-adik? Supaya pada saat kita membaca firman Tuhan, telinga kita juga bisa mendengar. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu menjadi rema buat hidup kita. Karena apa adik-adik? Karena setiap anak Tuhan itu kita percaya kalau adik-adik rajin membaca firman Tuhan, pasti adik-adik akan bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh adik-adik akan berakar. Setelah berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau berbuah itu seperti apa ya adik-adik? Nah, untuk berbuah itu berarti adik-adik sudah menjadi anak Tuhan. Adik-adik rajin baca firman Tuhan. Adik-adik dapat berdoa, adik-adik dapat mengucap syukur, dan adik-adik bisa menjadi berkat buat banyak orang melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Kita sama-sama baca ya. Perikopnya berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, 5.000 orang banyak adik-adik ya. Ayat pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Yang keempat, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Yang kelima adik-adik, nah, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Nah, 8 adik-adik, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Yang ke-11 adik-adik, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima
roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan nih. Sekali lagi dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Adik-adik tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang begitu ajaib. Nah, kenapa bisa disebut ajaib? Karena kita punya Tuhan yang selalu membuat mujizat. Dia adalah seorang guru, dia seorang raja, dia ada juga seorang guru adik-adik ya. Nah, pada saat itu adik-adik, Yesus bersama murid-muridnya itu akan pergi ya, dia sedang berjalan-jalan. Nah, untuk memberitakan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus itu setiap dia pergi banyak sekali orang yang mengikutinya, bahkan berbondong-bondong datang. Dan pada saat itu karena hampir gelap, lalu Tuhan Yesus menyuruh muridnya adik-adik. Tuhan Yesus menyuruh muridnya yang bernama Filipus. Dia bilang begini nih, Tuhan Yesus bilang sama Filipus, "Filipus, coba kamu kasih makan semua orang yang ada di sini." Wah, Filipus bingung. Aduh Tuhan, bagaimana caranya? Di tempat yang gelap seperti ini tidak ada yang menjual makanan. Apalagi di sini jauh. Ya, apalagi ditambah lagi nih adik-adik. Kata Filipus, orang di sini banyak sekali Tuhan. Lalu tiba-tiba ada juga adik-adik, ada juga murid Tuhan Yesus yang bernama siapa? Yang bernama Andreas. Andreas bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, Guru, ada nih seorang anak kecil. Dia membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Oh ya kalau begitu ke sini." Nah, adik-adik tahu nggak? Anak kecil ini adalah anak yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mau memberikan apa yang dia punya, adik-adik, apa yang dia punya, padahal dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi anak ini karena dia punya hati yang begitu baik, dia punya roh yang begitu murah hati, lalu dia memberikannya kepada Andreas. Andreas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus adik-adik. Begitu pula juga dengan Filipus tadi ya. Karena murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang. Nah, setelah itu anak kecil ini menghampiri. "Oh iya, saya punya 5 roti dengan 2 ikan. Oh ya boleh kalau begitu." Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus bernama Andreas ini? Lalu dia datang kepada Tuhan. "Guru, ini 5 roti dan 2 ikan." Lalu kata Tuhan bilang begini adik-adik. "Oke, kalau begitu sekarang semua orang suruh duduk." Nah, akhirnya apa adik-adik? Semua orang yang datang berbondong-bondong, ada laki-laki, ada perempuan, bahkan anak-anak, mereka semuanya duduk. Mereka semuanya duduk rapi. Dan tahu adik-adik apa yang dilakukan Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan? Tuhan mengambil yang 5 roti dulu adik-adik. Tuhan mengambil 5 roti lalu dia bilang begini, "Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa." Nah, akhirnya Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengucap syukur untuk berkat yang sudah dibawa sama anak kecil ini. Lalu Tuhan memotong-motong 5 roti itu adik-adik. 5 roti itu dipotong-potong sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikannya kepada muridnya, dan muridnya memberikan kepada semua orang yang hadir di situ. Nah, setelah itu ada lagi adik-adik mujizat. Mujizatnya apa? 2 ikan yang tadi. Nah, 2 ikan adik-adik itu sama Tuhan diambil. Lalu Tuhan mengucap syukur kepada Bapanya yang di surga adik-adik. Lalu ikan itu kembali dipotong-potong kecil-kecil dan diberikan kepada muridnya. Dan muridnya juga memberikan kepada semua orang yang duduk di tempat itu. Nah, adik-adik tahu? Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kasih. 5 roti dan 2 ikan.
itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Semua orang yang ikut, yang selalu mengikuti Tuhan Yesus dari belakang untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, dia sudah tidak lapar lagi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kenyang. Karena apa? Karena mereka makan sepuas-puasnya. Itu artinya apa? Kalau pada saat kita mengikut Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membuat kita kelaparan adik-adik. Nah, apalagi di masa pandemi ini, di mana banyak orang tua kita yang sudah tidak bekerja, di mana orang tua kita yang sudah diputuskan untuk hubungan pekerjaannya. Tapi ingat, Tuhan Yesus selalu ada untuk adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada untuk keluarga adik-adik. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Adik-adik harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini terlihat susah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kedua orang tua kalian. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus punya sejuta mujizat buat adik-adik semuanya. Dan apa adik-adik hasilnya? Yang pertama adik-adik hasilnya apa? Yang kita terima pelajaran hari ini apa adik-adik? Pertama, kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang membuat mujizat buat kita. Dan yang kedua apa adik-adik? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang ketiga adik-adik yang Tuhan ajarkan dari anak kecil ini, yaitu kita harus berbagi. Kita harus bisa berbagi dengan sesama kita. Anak-anak diajarkan untuk tidak pelit adik-adik. Kita juga harus belajar untuk memberi. Karena apa? Karena Tuhan, Sang Juru Selamat kita, sudah mengajar kita untuk memberi. Begitupun anak-anak Tuhan juga harus bisa saling memberi dan berbagi dengan sesamanya. Yang keempat apa adik-adik? Yang keempat yaitu kita harus mengucap syukur. Jadi pada saat adik-adik mau makan, adik-adik mau minum, mau tidur, adik-adik mengucap syukur untuk segala hal. Dan ingat, pada saat kita mengucap syukur, Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatu yang tidak baik, tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik. Ingat adik-adik, setelah banyak murid-murid, setelah banyak orang yang sudah makan dengan 5 roti dan 2 ikan itu, ternyata mujizat itu masih ada. Apa adik-adik? Masih ada sisa 12 bakul. Wah, keren adik-adik. Dari 5 roti dan 2 ikan dipotong-potong, Tuhan mengucap syukur, Tuhan mengucapkan berkat buat adik-adik, buat semua orang. Akhirnya yang makan 5.000 orang dan masih ada sisa 12 bakul. Jadi sekali lagi Kak Mary ingetin ya adik-adik, dari pelajaran hari ini kita belajar. Yang pertama apa tadi adik-adik? Yang pertama adalah Tuhan Yesus pembuat mujizat. Yang pertama ya, jadi kita sudah belajar nih adik-adik dari firman Tuhan ini sekali lagi bahwa Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat. Yang kedua, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga, adik-adik diajarkan untuk berbagi dengan sesama. Dan yang keempat, adik-adik tetap mengucap syukur untuk berkat yang sudah adik-adik terima. Jadi kita juga harus tetap mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan kasih buat kita. Nah, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini itu adalah hal yang luar biasa. Adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan, adik-adik harus rajin mengucap syukur, dan kita percaya di masa pandemi ini Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan keluarga adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita untuk memberkati kita. Amin adik-adik. Dan sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita percaya biarlah
kasih karunia damai sejahtera itu menyertai adik-adik. Untuk itu adik-adik, sekarang kita mau berdoa karena kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa ya. Adik-adik, kita tutup matanya, tangannya dilipat, duduknya yang manis ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk mukjizat yang sudah Tuhan beri buat kami, dan kami percaya Tuhan di masa-masa pandemi ini, apabila di antara kedua orang tua kami sudah tidak ada yang bekerja, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberkati kehidupan keluarga kami, dan Engkau memberkati kesehatan kami. Engkau memberkati kesehatan anak-anak dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah daripada-Mu menyertai anak-anak. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kami mau mengucap syukur buat adik-adik. Kami mau memberkati adik-adik. Adik-adik, tangannya dibuka lebar-lebar, dan kami mau memberkati adik-adik. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi kepadamu karena Engkau sudah mengurapi anak-anak-Mu pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan, dan kemurahan menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin.